Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, monggo Bu Dinda dengan lenggah. Nggih, Bapak. Nggih, ada yang bisa saya bantu hari ini? Untuk hari ini insya Allah saya sudah siap untuk open class, Bapak. Open kelas ya. Di kelas berapa, Bu? Di kelas 8C. 8C. Bisa lihat modul ajarnya nggih. Gimana persiapannya, Bu? Alhamdulillah, Bapak. Sudah siap nggih? Ya. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, biasanya kalau seperti ini kan ya sudah siap dan KPD-nya lengkap. Nggih. Ya. Di dalam proses pembelajaran itu kan jadi ada ini ya apa? Jenengan paling kan sudah melaksanakan untuk memetakan anak-anak itu ya. Sudah, Bapak. Dengan menggunakan tes diagnostik ya. Jadi nanti pembelajarannya sudah kooperatif ya. Iya, kooperatif. Yeah. Ya, kalau lihat jam hari ini sudah mepet waktunya, Bu ya. Monggo kita ke kelas saja sama-sama kita sana ya. Jadi ini untuk saya pegang nanti kolaboratornya sama siapa saja nanti di sana? Di sana ada Bu Yuni, Bapak. Bu Yuni. Terus siapa lagi yang kosong jam? Tidak ada, Bapak. Bu Yuni saja. Okay. Ya bisa, tidak apa-apa. Monggo kita sama-sama ke ruang belajar anak-anak ya. Ya. Monggo. Nggih. Untuk pembelajaran kita hari ini akan ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah. Bu Dinda minta tolong kerjasamanya ya, Nak. Dan ada beberapa ibu guru juga yang nantinya akan mengambil gambar sampean. Jadi tolong bekerja dengan yang baik. Monggo masuk, Bapak. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat semua anak-anak ya. Ya, hari ini Bapak dan Bu Yuni mau ikut belajar diperbolehkan ya? Ya, kami hanya ikut belajar dan tidak akan ganggu kok ya. Jadi di belakang saya duduk-duduk. Kamu belajar seperti biasanya ya dengan Bu Dinda ya. Seperti biasanya, tidak usah merasa terganggu. Anggap kami di belakang nggak ada gitu aja ya. Ya, yang udah saya duduk di belakang ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8C, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kurang kompak sekali lagi. Kelas 8C, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bu Dinda minta tolong ketua kelasnya siapa? Faruh. Faruh bisa minta tolong dipimpin untuk berdoa dulu, Nak. Di tempat duduk siapa? Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Nak, Bu Dina minta tolong sebelum mulai pelajaran dicek dulu kolong mejanya. Kalau ada sampah tolong dibuang. Ayo. Ada sampah? Ada kotor? Kerapian bajunya? Sudah pakai dasi semuanya? Yang rapi, ada yang bajunya dikeluarkan? Tidak ada. Sudah pakai sepatu semuanya? Alhamdulillah, 8J hebat. Ya, jadi nak, Bu Dina minta tolong sebelum pelajaran kita mulai, sampean kemarin sudah membuat kesepakatan kelas. Bu Dinda tampilkan kesepakatan kelas sampean ya. Yang pertama, mendengarkan saat guru mengajar. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, siswa hadir di kelas tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, menyelesaikan tugas tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Yang keempat, bila ingin bertanya, menyampaikan ide dengan mengangkat tangan. Acungkan tangan dulu. Sepakat? Yang kelima, tidak boleh menggunakan ponsel atau HP saat pembelajaran kecuali ada instruksi dari guru. Sepakat? Sepakat. Yang keenam, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sepakat? Sepakat. Dan yang terakhir, meminta izin ketika meninggalkan kelas baik ke toilet maupun urusan lainnya. Dari semua kesepakatan kelas ini, nak, apa ada yang perlu ditambahi atau diganti atau dirubah? Tetap seperti ini? Ini sudah sampean lakukan. Kemudian bila tidak melakukan kesepakatan kelas ini, konsekuensinya apa? Apa biasanya? Diapanya? Dihukum. Dihukum apa? Denda. Denda. Piket kelas. Berarti membersihkan kelas. Oke, boleh. Tapi bila ada kesempatan kelas yang dilanggar, Bu Dinda minta anak yang melanggar itu tadi setor hafalan ke Bu Dinda. Jadi minta tolong, terutama perangkat kelas, ada teman yang misal kesepakatan kelas ini tidak dijalankan, dicatat namanya. Nanti ketika waktunya Bu Dinda, Bu, ini ada teman yang tidak menjalankan kesepakatan kelas. Konsekuensinya apa? Silakan maju ke depan, setor hafalan surat pendek ke Bu Dinda. Ada yang keberatan? Iya. Oke, terima kasih. Jadi, nak, Bu Dinda pengen tahu perasaan sampean hari ini. Yang hari ini sedih, ada yang sedih? Angkat tangan. Ada yang bahagia? Yang bahagia? Loh, nggak ada yang bahagia sama sekali. Oke. Oh, bahagia semua ini. Rifan ternyata. Rifan, perasaan sampean hari ini apa, nak? Senang. Oh, senang. Senang sama bahagia sama apa beda ya? Sama. Apa yang membuat sampean senang hari ini? Karena bisa bertemu teman-teman. Oh, karena bisa bertemu teman-teman. Oke. Untuk hari ini ada yang enggak masuk?
Siapa? Reno? Reno kemana Reno? Oh tadi berarti masuk, terus izin pulang karena sakit. Jangan lupa kita doakan teman kalian biar cepat sembuh. Yang lain juga Bu Dina minta tolong dijaga kesehatannya. Oke, sebelum mulai pelajaran Bu Dinda pengen tanya, minggu kemarin bab yang kemarin sampai belajar tentang bab apa nak? Ayo, yang minggu kemarin sebelum hari ini, minggu kemarin, bab minggu kemarin, bab kemarin, melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Sudahkah kalian melestarikan alam dan menjaga lingkungan? Sudah. Apa contohnya yang sampai lakukan? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus. Di sini Bu Dinda ada tugas sampean yang minggu kemarin. Nah, ini masih ingat minggu kemarin Bu Dinda menyuruh sampean untuk melestarikan alam dan lingkungan. Lah, ini tugasnya. Tugasnya kelompoknya siapa itu? Kemarin yang bagian sampah plastik itu. Apa? Kelompoknya Olive itu. Olive kelompok sampean. Ya. Itu ada lagi yang piket membersihkan kelas. Itu dari 2 contoh cara sampean untuk menjaga lingkungan. Nah, sekarang kita mulai di pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini. Ada yang tahu ini gambar apa, Nana? Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Kitab suci. Kitab sucinya umat apa? Umat Islam. Betul sekali. Selain Al-Quran, apa sampean tahu? Ada kitab suci lain enggak selain Al-Quran kira-kira? Ada. Teman, yakin? Ya. Ada berapa kitab suci yang sampean tahu selain Al-Quran? Selain Al-Quran ada? Ada 3. Berarti kalau sama Al-Quran jadi 4. Apa saja anak-anak? Kitab Taurat, oke betul. Zabur, oke betul. Injil, Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Tahu diturunkan kepada siapa? Oke, pintar sekali. Kepada Nabi Muhammad. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai bab iman kepada kitab Allah. Meyakini iman Allah, kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran tapi yang toleran. Ya, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Jadi tetap nak kitab kita adalah kitab suci Al-Quran, tapi kita juga harus bertoleransi kepada agama lain yang menggunakan kitab lain selain Al-Quran. Nah, 4 kitab ini loh yang sampean sebutkan tadi ya, ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Semuanya ini siapa sih yang menurunkan ini? Dari mana? Dari siapa? Allah. Kemudian diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Oke, jadi sampean meyakini kitab Allah artinya beriman, yakin bahwasanya Allah itu menurunkan kitab kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Oke, pinter. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui metode pembelajaran cooperative learning, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi nanti sampean paling tidak harus bisa menjelaskan apa sih iman kepada kitab-kitab Allah itu, dan memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Nah,
Bu Dinda tanya, yang setiap hari membaca Al-Quran angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 30 siswa yang setiap hari membaca Al-Quran 7. Yang lainnya? Yang lainnya membaca tartil. Oke. Ya, kemarin Bu Dinda sempat menguji sampean satu persatu. Saya sudah menguji sampean membaca Al-Quran satu persatu. Ada 4 anak yang fasih membaca Al-Qurannya. Loh Bu, maksudnya fasih itu gimana? Membaca Al-Qurannya lancar, tajwidnya benar, hurufnya juga benar. Ada sekitar 10 anak yang baca lancar. Kenapa Bu Dinda bilang lancar? Bacaannya lancar, tapi masih ada beberapa bacaan tajwidnya yang kurang benar. Dan masih ada beberapa anak yang belum sampai Al-Quran. Bu Dinda kasih apresiasi nak, nggak popo, nggak apa-apa. Bu saya loh Bu malu Bu, masa saya ngaji masih jilid loh, nggak apa-apa. Yang penting sampean ada kemauan untuk belajar. Yang seharusnya malu adalah anak yang tidak mau belajar. Wes ndak bisa, ndak mau berusaha untuk belajar. Ya, Bu Dinda minta tolong nak. Kemarin ada beberapa anak yang setor membaca tapi masih jilid, tetap semangat. Kalau sampean rajin membacanya setiap hari insya Allah, nanti pasti bisa juga yang Al-Quran. Begitupun yang Al-Quran. Ada beberapa anak yang sudah sampai Al-Quran, tapi ketika dites Bu Dinda ngaji, gak lancar ngaji nih. Bu Dinda tanya, kenapa gak lancar? Terakhir ngaji kapan? Kemarin Bu kelas 6 loh. Kelas 6 itu sampai juz berapa? Sampai juz 4 Bu loh. Dites Bu Dinda ngaji padahal jilid 6. Tapi bacanya tidak lancar. Karena apa kira-kira nak? Karena apa? Terlalu lama tidak ngaji. Duh. Ya, Bu Dinda minta tolong. Terus yang kedua, melalui metode pembelajaran kooperatif learning, peserta didik dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu. Lanjut. Nah, Bu Dinda punya ice breaking. Ada yang pernah tahu tepuk Al-Quran? Tidak. Tolong disimak baik-baik ya, nanti kita praktekkan bersama-sama. Ketika Bu Dinda bilang tepuk Al-Quran, nanti sampean baca Al-Quran adalah kitab Allah, prok prok prok, diturunkan kepada Rasulullah 114, itu jumlah suratnya, membacanya dapat pahala, menghafalnya serta artinya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Oke, ini kita baca bersama-sama dan kita praktekkan sambil tepuk-tepuk. Bisa nak? Bisa. Bisa sambil berdiri biar semangat. Ayo berdiri semua yuk. Berdiri, berdiri, berdiri. Are you ready? Ready. Ayo Hendra, sudah siap? Lihat semua di papan ya. Tepuk Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah 114, itu jumlah suratnya, membacanya dapat pahala, menghafalnya serta artinya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Oh, Habib gak gelem masuk surga ternyata Habib. Habib gak mau masuk surga anak. Mau lah kok gak saya gini. Apa Habib? Malu. Malu. Oh ya wes, sini maju di depan Habib. Sini. Ayo nak, sekali lagi
lagi dipimpin sama Habib. Ayo. Ayo, ulangi ya sekali lagi. Tepuk Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah. Diturunkan kepada Rasulullah. 114 itu jumlah suratnya. Membacanya dapat pahala. Menghafalnya serta artinya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Oke, semuanya mau masuk surga? Mau. Terima kasih Mas Habib sudah memimpin di depan. Silakan duduk kembali anak-anak. Sampun? Sudah bisa fokus? Oke, kalau sudah bisa fokus, kegiatan kita hari ini, Nak. Jadi ini nanti sampean akan berdiskusi kelompok ya. Diskusinya ini nanti lah satu kelompok segini aja. Masing-masing kelompok ada 5 anak. Nanti bagaimana Bu? Nanti masing-masing dari sampean saya berikan sebuah materi. Terus materi itu nanti bisa sampean buat peta konsep di kertas yang Bu Dinda belikan. Nanti sampean rundingkan, sampean cari informasinya di buku paket materi itu. Jadi nanti Nak, setelah sampean rundingkan, Bu Dinda kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan. Ya. Setelah itu nanti sampean pilih salah satu teman untuk menjadi penjaga atau penjual di toko. Jadi seolah-olah informasi ini adalah informasi yang akan sampean jual ke teman-teman sampean. Nanti pilih salah satu teman untuk menjadi penjual. Loh Bu, penjual itu tugasnya apa sih Bu? Penjual itu nanti tugasnya menjelaskan ke kelompok-kelompok lain yang datang berkunjung ke tokonya. Menjelaskan dagangannya. Loh, dagangannya apa? Ya materi itu tadi yang nantinya akan Bu Dinda bagikan ke sampean. Paham Nak? Semuanya angkat tangan. Angkat tangan semua. Tunjuk satu teman yang akan menjadi penjual. Set. Tunjuk. Tunjuk. Oke. Bu Dinda anggap itu kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti Lintang. Oke. Kelompok 2 Faro setuju? Setuju. Kelompok 3 siapa ini? Penny. Oke. Kelompok 4 Dea. Kelompok 5 sini. Siapa? Reva. Reva apa Cesar? Kak Cesar ta? Oh, mboten. Ini kelompok 6 Vina. Vina apa Galang? Vina. Oke. Ya. Jadi nanti Faro masing-masing yang telah ditunjuk bagian penjual dan lainnya sebagai pembeli. Loh Bu, pembeli tugasnya apa Bu? Pembeli nanti Nak tugasnya sampean bawa buku tulis dan pulpen. Sampean cari info sebanyak-banyaknya dari kelompok lain. Karena kelompok lain menjual informasi yang berbeda dengan kelompok sampean. Ya, nanti Bu Dinda juga kasih waktu. Jadi sekarang Bu Dinda bagikan dulu. Ini nanti bisa 1 orang saja yang nulis. Oh, yang pink. Oke. Bu Dinda bawa sesuatu. Sesuatu ini berisi materi yang nantinya akan sampean gunakan sebagai peta konsep ya. Kelompoknya Lintang Nak, silakan memilih. Siapa yang milih? Apa? Oke. Kelompoknya Faro ya. Ini siapa yang ambil? Yang terakhir kelompok 1 Nak, sampean kebagian apa kelompoknya Lintang? Cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kita
Oke, kelompok 2. Sejarah turunnya kitab Al-Quran. Kelompok 3. Sejarah turunnya kitab Zabur. Kelompok 3. Sejarah turunnya kitab Injil. Injil, Zabur, oke. Pengertian beriman. Terus apa nak? Sampean apa? Sejarah turunnya kitab Taurat. Oke. Silakan sampean buat peta konsep. Lah apa kebalik lah? Iya gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Sekarang silakan sampean buat peta konsep, gak apa-apa. Tetap punya kamu sang Injil aja. Iya. Kamu Zabur, iya. Sampean buat peta konsep. Semua materi itu nak ada di buku paket. Bisa sampean cari informasi di buku paket. Sampun, ada yang ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Spidolnya ada yang enggak bawa spidol? Rasya tadi bawa spidol lah. Ada yang butuh spidol nak? Spidol? Apa? Warna apa? Apa? Oke. Warna apa? Butuh spidol? Warna apa? Mau warna apa? Oranye. Cici oranye, cici coklat. Warna apa? Sudah. Ayo silakan didiskusikan materi yang diberikan. Cukur hijau, oke. Kelompoknya Lintang sudah ada spidolnya? Ya. Silakan didiskusikan. Bu Dinda beri waktu 7 menit. Bila ada yang tidak paham, silakan ditanyakan nak. Kelompok kitab Zabur, ada kesulitan nak? Ya. Silakan dibantu nanti apa saja yang akan ditulis di peta konsep kalian. Enggak usah ditulis semuanya, ditulis yang penting-penting saja. Misal kitab Zabur diturunkan kepada nabi siapa. Jadi tidak perlu semua informasi sampai tulis. Nah, informasi yang penting-penting saja. Misal iman kepada kitab kan itu tadi sejarah kitab. Kalau kitab Zabur bisa sampean tulis nanti diturunkan kepada nabi siapa. Diturunkan pada abad keberapa. Isinya menjelaskan tentang apa saja. Jadi tidak perlu ditulis semuanya. Ya. Oke. Nah. Sudah? Kitab apa ini? Taurat. Lintang di sini aja nak. Lintang di sini. Kurang satu kelompok yang belum. Kelompoknya siapa yang belum? Tadi sudah dipilih menjadi penjaga toko, berarti dia jaga tokonya. Yang lainnya selain penjaga toko berarti sebagai pembeli. Pembeli. Loh Bu, nanti saya beli apa? Sampean beli informasi sebanyak-banyaknya dari kelompok lain, dari toko lain. Jadi yang sebagai penjual bisa berdiri di masing-masing tokonya sebagai penjual. Penjual. Oke. Silakan berdiri. Nanti sampean tawarkan ke kelompok lain. Misal kitab Taurat. Yang kitab Zabur. Yang kitab Injil juga sama. Untuk kelompok yang lain, ya, untuk kelompok yang lain yang sebagai pembeli, tolong disiapkan buku dan ballpoint.
Silahkan cari info sebanyak-banyaknya dari kelompok lain. Bu Dinda beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Yang sebagai penjual silakan menjelaskan barang jualannya. Sebagai penjual menjelaskan. Yang pertama, yang kedua, hukum-hukum syariat. Yang ketiga, muamalat. Al-Quran juga terdiri dari 144 surat. Secara bahasa, secara istilah, dan secara ijmali dan secara tafsili. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah secara bahasa berarti pengakuan al-iqrar dan pengakuan sikap penerima al-qabur dan tunduk al-izalah. Kemudian secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Lalu secara ijmali, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui kitab dan rasul penerimanya. Jadi secara anonim lah istilahnya. Kemudian yang terakhir ada secara tafsili, yaitu mengimami penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci seperti namanya, nama rasul penerima, dan lain sebagainya. Jadi secara tafsili dan ijmali ini adalah kebaikan. Jika ijmali adalah secara anonim atau tersembunyi, maka secara tafsili itu secara terperinci dan terdeskripsi. Besti. Oke, setelah tadi sampean sudah dapat belanjaan banyak apa belum? Masih belum? Belum banyak? Masa ada belum? Oke, jadi nak, informasi tadi yang sudah sampean peroleh nanti bisa sampean tuangkan di LKPD. Nanti masing-masing kelompok Bu Dinda bagikan LKPD, tolong diisikan informasi apa saja yang sampean peroleh dari toko yang sudah sampean kunjungi. Paham? Dah. Oke, Bu Dinda bagikan LKPD-nya dulu. Tolong dikerjakan. Bu Dinda beri waktu 7 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Jangan lupa nanti diisi nama anggota kelompok masing-masing. Tolong dibantu mengerjakan. Bagi tugas siapa yang mengerjakan nanti cari jawaban soal nomor 1. Siapa yang nanti cari jawaban soal nomor 2. Ada kesulitan kelompoknya Lintang? Kelompok 2 sudah, kelompoknya Faru sudah. Kasih nomor absen sekalian nak, nama nomor absen. Ayo. Sudah? Oke. Kelompok 1 juga sudah. Terima kasih. Kelompok yang lain? Dari materi hari ini, penjelasan tadi yang sudah sampai peroleh, apa ada yang masih belum paham dan perlu ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Dea. Mau bertanya apa nak? Bu, sekarang kan di era digital. Ya. Terus kan saya download Al-Quran digital itu loh Bu, yang ada di HP. Terus apa boleh dibawa ke kamar mandi? Kan di HP-nya itu ada Al-Quran digitalnya. Oke. Nak, tolong didengarkan. Ada teman sampean yang tanya. Sekarang kan zamannya digital. Terus Dea itu menginstal aplikasi Al-Quran digital di HP-nya. Kemudian dia tanya, Bu, misal saya ke kamar mandi bawa HP, gimana Bu hukumnya Bu? Boleh apa enggak? Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Dea? Iya, Bilqis. Apa Gis? Jawabannya boleh, karena Al-Quran yang ada di HP tidak sama
tulisannya pada mushaf seperti mushaf. Oke, boleh. Jawaban dari Bilqis. Ada jawaban lain nak selain dari Bilqis? Ada jawaban lain? Nggak ada? Nggak ada? Oke, jadi gimana Bu hukumnya? Boleh. Yang tidak boleh adalah sampean bawa Al-Quran mushaf. Ya, itu kalau sampean bawa ke kamar mandi itu yang tidak boleh. Kalau bawa Al-Quran digital yang ada di HP dibawa ke kamar mandi boleh. Yang tidak boleh sampean baca Al-Quran digital di kamar mandi. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya anak? Oke, Kiara mau tanya apa nak? Jumlah kitab yang kita imani ada 4. Apakah Ya. boleh Bu mengamalkan salah satu kitab selain Al-Quran? Oke, jadi teman sampean ini tanya nak, kan jumlah kitab yang diturunkan Allah itu ada 4 ya. Itu tadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Boleh enggak kita mengamalkan isi kitab selain Al-Quran? Ada yang mau mencoba menjawab? Saya Bu. Oke, bagaimana Fen? Bisa karena sama-sama firman Allah. Oke, jawabannya Feni boleh karena sama-sama firman yang diturunkan Allah. Ada lagi jawaban lain? Iya, Faruq. Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Kenapa? Karena sebagian tafsirnya sudah ada yang dirubah. Dirubah, oke. Al-Quran murni sampai akhir zaman tafsirnya tidak akan pernah diubah. Oke, seperti itu. Jadi nak, ayo dengarkan baik-baik. Ada 2 jawaban. Teman sampean bertanya, boleh nggak kita mengamalkan isi kitab selain Al-Quran? Ternyata ada 2 jawaban. Ada yang jawab boleh dan ada jawab tidak boleh. Yang boleh tadi alasannya karena sama-sama merupakan firman Allah. Oke, yang tidak boleh tadi alasannya karena karena isinya itu sudah banyak yang dirubah. Ya. Yang paling sempurna adalah nak, kita tidak boleh mengamalkan isi kitab selain Al-Quran. Karena apa nak? Kitab Al-Quran adalah kitab penyempurna kitab-kitab terdahulu. Jadi ada beberapa isi dari kitab terdahulu. Misal isi dari kitab Taurat itu ada nak, mensucikan hari Sabtu. Lah, sekarang tidak ada di kitab Al-Quran. Kita tidak mensucikan salah satu hari. Jadi semua hari itu sama. Are you ready? Oke, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Oke, kita coba betul apa salah ya? Oke, betul ternyata. Aplaus untuk kalian. Lanjut. Pertanyaan kedua, coba nak. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Oke, kita coba. Yang Daud, betul apa salah ya? Oke, betul. Ada yang masih belum paham? Tidak. Ada yang hari ini yang merasa masih kesulitan? Tidak. Oke. Nak, untuk pembelajaran hari ini Bu Dinda berterima kasih atas partisipasi kalian. Semuanya anak-anak hebat, semua anak-anak aktif, sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Bu Dinda minta tolong untuk tugas di rumah. Ya, untuk tugas di rumah. Nah, sampean buka di halaman buku paket halaman 55. Jadi Bu Dinda minta nanti sampean buat tabel di buku tulis. Setiap hari Bu Dinda minta sampean untuk membaca Al-Quran. Bisa ditulis di situ. Misal hari ini, hari Selasa, tanggal 3 September. Nama surat yang sampean baca apa? Di rumah. Misal surat Al-Baqarah, ayat berapa? Ayat 1 sampai 10. Minta paraf ke orang tua. Setiap hari. Di pertemuan berikutnya, di hari Selasa berikutnya, dikumpulkan. Bu Dinda pengen ngecek sampean di rumah ngaji apa mboten. Minggu depan juga tolong dipelajari materi berikutnya, yaitu bab akhlak terpuji.
kesempatan saya dan Bu Yuni untuk belajar luar biasa belajarnya ya. Senang ya hari ini belajar seperti ini ya. Harapan Bapak semua, Bapak Ibu guru yang ngajar kamu, harapannya seperti ini. Tidak ada kamu ingin masuk sekolah karena rugi nggak masuk sekolah ya, karena belajarnya menyenangkan. Alhamdulillah ya, jadi anak kamu baik-baik saja, belajar bagus. Harapan saya tetap semangat ya, siapapun yang mengajar harus tetap semangat. Pasti terima kasih anak. Ya, dan silakan saya dan guru belajar bersama. Nah, sekarang saya Mari Bu. Nggih. Monggo, jenengan kalian. Ya, gimana Bu rasanya setelah selesai apa open class ini ya? Lega ya? Alhamdulillah sudah plong Lega, rasanya, Pak. Alhamdulillah, nggih. Ya, di Sandak banyak juga mengoreksi apa yang sudah jenengan lakukan. Saya ingin kejujuran jenengan saat tadi di proses pembelajaran. Kira-kira kekurangan apa yang jenengan tahu sendiri. Setelah itu mungkin kelebihan apa yang jenengan sudah lakukan tadi. Kalau Monggo. kekurangannya, nggih, terima kasih Bapak. Kalau kekurangannya tadi karena terbatasnya waktu, sebenarnya saya sudah menyiapkan lembar untuk refleksi diri yang harus diisi anak-anak. Tapi karena juga waktunya terbatas, jadi lembar refleksi itu tadi belum sempat saya bagikan untuk anak-anak, tapi sudah saya refleksikan melalui itu tadi ucapan, tapi bukan dengan tertulis. Itu yang tadi sebenarnya sudah, aduh, waktunya tidak cukup gitu. Nggih. Kalau kelebihannya mungkin tadi anak-anak sangat antusias karena memang mungkin ini juga model terbaru belajarnya anak-anak yang mereka insya Allah masih belum pernah untuk menggunakan model pembelajaran yang marketplace activity itu tadi. Jadi insya Allah anak-anak saya lihat juga sangat antusias sekali dalam pembelajaran. Alhamdulillah. Saya sudah juga tadi merasakan anak-anak bangga. Harapan saya nanti pada semua Bapak Ibu guru di SMP 1 Malungun ini pun juga mengembangkan model pembelajaran yang ada. Kita kolaborasikan dengan kurikulum Merdeka yang sudah hampir 3 tahun ya kita lakukan ini, ya, otomatis kita rasakan, kita lihat sendiri tadi anak-anak juga sangat antusias dan senang dengan pembelajaran yang model seperti ini gitu. Di harapan saya ya, tolonglah ya untuk teman-teman yang belum melaksanakan open class ya, sekaligus juga di supervisi kelas, tidak usah takut ya, kita semua juga sudah guru lama. Buktinya Bu Dinda ini juga sudah tadi melaksanakan dengan baik, anak-anak senang, dan saya sendiri juga merasakan apa yang didapat anak-anak luar biasa tadi ini, bahkan anak-anak sudah bisa mentransfer apa yang sudah didapatkan dari pembelajarannya ke teman-temannya tadi ya, dengan menggunakan metode apa tadi, marketplace ya, marketplace. Oke, Ibu, terima kasih. Alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan baik ya. Dengan demikian kita akhiri untuk kegiatan open class-nya dengan ini, dengan harapan yang lain juga nanti bisa dikembangkan apa yang sudah kita lakukan. Oke, makasih Ibu ya, sudah kerjasama yang baik ya untuk kegiatan open class hari ini. Terima kasih. Monggo Bapak.